fa inna ma yabkhal an nafsi. Jadi kata Al-Qur'an, may yabkhal, orang yang pelit ya, itu sesungguhnya dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Ya, orang yang pelit sesungguhnya dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Logikanya seperti apa? Contoh, kita punya teman ya. Kita punya teman. Ketika kita sedang butuh, contoh pinjam uang lah 20.000 ya. Ternyata teman kita nggak ngasih ya. Padahal cuma 20.000. Kali mah minjemnya 2 juta ya. Ini mah minjemnya cuma 20.000. Ternyata ya dia tidak ngasih. Kira-kira di kemudian hari ketika ada teman kita minjem 20.000, kira-kira kita kasih nggak? Hah? Enggak, yang pelit itu kita kasih nggak? Enggak ya. Ngapain dia juga pelit sama kita? Ngapain kita minjemin dia? Nah, itu akibat orang yang pelit. Ketika dia sedang butuh, maka dipelitin lagi sama orang lain. Gitu. Itu logikanya ya. Maka kata Al-Qur'an, orang yang pelit sebenarnya dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Sebab di suatu saat dia sedang butuh ya, kemudian meminta pertolongan kepada temannya atau tetangganya atau siapa ya. Kalau dia pelit, pasti temennya nggak mau nolongin. Tapi ketika dia sering ngasih ya, sering memberi, itu pasti ya temannya atau tetangganya merasa kasihan. Ketika pasti ada rasa, oh dia juga suka ngasih, ketika dia minjem kita juga harus ngasih. Nah itu ya, jadi kita itu harus berbuat baik kepada orang lain ya. Karena apa? Karena nggak tahu ya keadaan kita di masa depan, nggak tahu. Bisa aja ya kita sedang dalam keadaan kesulitan, ternyata ada teman kita yang dulu pernah nolong ya, itu akan membantu kita. Itu ya. Ada seseorang yang berkonsultasi ya secara pribadi, tanya gini. Awalnya dia tanya, Ustadz, amalan apa yang bisa lunasin hutang? Saya punya amanah hutang senilai 20 juta rupiah. Baru juga dia tanya hari ini, besoknya hutangnya udah lunas 20 juta. Ya, saya kaget. Emang ibu ngamalin apa? Saya selama beberapa hari terakhir itu tahajud saya nggak pernah putus. Saya baca ya Latif 16.000 kali. Saya baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sekian kali. Saya baca sholawat munjiat, saya baca sholawat Jibril. Bahkan di waktu sujud pun saya tak henti-hentinya membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata ajaibnya ya, saya cuma bilang ke teman saya lagi punya amanah ya. Saya cuma bilang ke teman, cuma bilang doang, nggak minjem duit. Saya cuma bilang ke teman saya sedang punya hutang amanah. Temennya langsung nanya, emang kamu punya hutang berapa? 20 juta. Di mana minjemnya? Di koperasi ini. Oh, ternyata ketika dia pulang dari rumah temennya, ternyata dia ditelepon dari koperasi. Ibu, bahwa hutang ibu yang 20 juta sudah dilunasi oleh seseorang yang bernama ini. Subhanallah. Itu kenapa? Saya tanya ibu, kenapa kok ibu bisa dilunasin sama temennya? Kan jarang-jarang ada temen yang mau lunasin hutang 20 juta. Ternyata yang lunasin hutang 20 juta itu dulu ya, waktu masih belum punya apa-apa, yang nolong itu si ibu itu ya. Jadi si ibu itu dulu sering nolongin itu orang yang sekarang dia mau ngelunasin hutangnya. Ternyata ya kebaikan itu entah kapan Allah balas ya, ternyata akan datang kepada kita sendiri ya. Sampai sukses tersebut ternyata dia merasa punya jasa, akhirnya ketika sedang punya hutang 20 juta ya, akhirnya dibayarlah sebanyak 20 juta rupiah. Nah itu kan kebaikan ya. Jadi makanya yang bisa diambil pelajaran ya, jangan sampai punya sifat pelit ya. Kalau punya makanan silahkan kasih makanan. Kalau punyanya uang boleh kasih uang. Kalau punyanya bantuan boleh kasih bantuan ya. Itu apapun ya. Itu. Jadi orang itu jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh orang baik juga gitu ya. Gitu. Kecuali ada orang minjem duit ya 1 juta nggak dibalik-balikin, mau minjem lagi 2 juta, kira-kira dikasih nggak? Jaminan yang kemarin juga belum diambil kalau kata bank ya. Kita minjem duit di bank 10 juta ya, bank syariah, jangan bank bangkrut akar kulang kaling ya. Nah ketika minjem uang dijaminkanlah sesuatu ya, ketika belum lunas apalagi tersendat ya bayarannya, itu tidak akan dikasih lagi
gitu ya. Nah itu jadi pelajaran. Ketika kita minjam uang kepada orang lain, cepat-cepat ketika sudah ada uang cepat dikembalikan. Kenapa? Karena itu kepercayaan, ya, kepercayaan itu mahal, ya. Contoh saya minjam uang ke ibu, ya, berapa duit? 100.000. Minggu depan kalau saya punya uang, saya bayar uang yang 100.000. Ternyata sudah seminggu, 2 minggu nggak dibayar. Kira-kira kalau saya mau minjem lagi boleh atau enggak? Enggak, karena saya sudah mengingkari janji. Yang 100 kemarin juga belum dibayar, ente malah mau minjem lagi. Nah itu namanya kepercayaan harus dijaga. Jadi kalau diinjemin uang sama orang, cepat-cepat diganti. Nanti ketika ibu butuh minjem lagi, itu pasti dikasih. Oh, yang kemarin juga diganti, bahkan dilebihin, ya. Dilebihinnya bukan karena riba, bukan. Dilebihinnya karena kerelaan. Misalkan punya uang 100.000, ya, minjem uang 100.000, kita mau ngasih makanan ke teman kita. Saya mau ngasih makanan kue brownies misalkan, boleh, ya. Kita ngasih makanan karena dia udah bantu saya minjemin uang 100.000. Saya mau balas kebaikannya dengan saya ngasih kue. Itu boleh, ya, boleh. Atau mau dilebihin uangnya, boleh. Boleh nggak saya pinjam uang 100.000 ke teman? Atas dasar saya terima kasih, maka saya lebihkan jadi 120.000. Itu boleh. Yang 20.000-nya adalah terima kasih kita, ya. Asalkan bukan ditentukan di awal, ya. Itu namanya rentenir kalau ditentukan di awal. Ibu boleh pinjam uang saya 100.000, tapi nanti digantinya 150.000, ya. Itu tidak boleh. Itu rentenir. Terlambat 1 jam, dendanya 10.000. Wah, terlambat 1 hari, dendanya 50.000. Wah, minjemnya 100.000, bayarnya jadi 300.000, bener nggak? Iya, gitu. Kenapa, ya? Kenapa merajalela itu para rentenir? Karena orang Indonesia kalau diinjemin duit hese ditagihnya, ya. Lebih galak yang ditagih. Lebih galak. Berani nggak duit 100.000, kayak diganti lah besok tagih lagi, ya. Mana besok? Katanya udah ada duitnya. Udah besok aja, minggu besok. Akhirnya udah setahun, ya, 100.000 setahun, ya, gitu. Jadi ketika kita sudah diberikan kemudahan oleh teman, oleh tetangga dengan cara diminjamkan uang, itu harus menjaga kepercayaan. Cepet-cepet balikin, ya, gitu. Nah, orang yang pelit sebenarnya sedang pelit kepada dirinya sendiri, gitu, ya. Wahubul mal, kemudian sifat yang buruk yang ada dalam hati yang harus dibuang adalah cinta kepada harta. Ya, sama juga ini akibat pelit akhirnya cinta kepada harta. Cinta kepada harta itu disayang-sayang, ya. Disayang-sayang. Kita punya sesuatu disayang-sayang, punya benda disayang-sayang. Punya motor baru lecet, waduh sayang amat ya motor baru lecet gitu. Biarin aja, tinggal berdoa, ya Allah ganti lagi yang baru lagi tahun depan gitu, ya. Jadi apalagi sesuatu yang disayang-sayang. Kalau perempuan biasanya emas yang disayang-sayang, ya. Sayang nggak kalau ibu punya emas, misalkan emasnya dijual, disodakoin, sayang nggak? Hah? Sayang kan, ya. Boleh ngumpulin emasnya gitu. Nah sayangnya lagi, ya, ketika ibu meninggal itu emasnya buat siapa emang? Bu, kalau meninggal emasnya buat siapa kalau ibu punya emas? Buat suami, kata suaminya, lumayan buat kawin lagi, ya. Misalkan ibu punya emas 10 gram, itu paling suami yang nyimpen, ya. Ya anak mah mana tahu, apalagi anak udah gede. Nah kata suaminya dalam hati, lumayan nih, ya. Karena laki-laki mah biasanya, ya, jangankan setahun 2 tahun, laki-laki mah sebulan juga udah nyari lagi kalau istrinya meninggal, ya. Ya, sampai dilaguin kan. Ada lagunya. Lagunya ada nggak? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Itu kan lagunya ada, ya. Jadi laki-laki, ya, baru juga 1 bulan dia udah merasa kesepian, akhirnya nyari lagi. Akhirnya yang tadi emas ibu 10 gram yang disayang-sayang ternyata itu adalah tabungan untuk suaminya kawin lagi. Kira-kira ridho nggak kalau suaminya kawin lagi pakai emas kawin dari ibu yang boleh ngumpulin? Ridho nggak? Enggak. Gampang kalau nggak ridho, datang pas dia malam pertama, dia datang di belakang kamar atau di kolong tempat tidur, ya, jadi jurik, ya. Nah itu nggak mungkin, ya, bohong itu. Kalau saya meninggal ini emas dipakai kawin lagi, ya, jadi gentayangan, nggak ada, itu mah di film doang, ya. Nggak bisa, ya. Jangankan emas 10 gram, ya, ibu punya emas 1 gunung juga kalau udah meninggal mah nggak bakalan mikirin, ngapain mikirin emas, ya. Nah orang yang sudah meninggal yang dipikirinnya adalah kiriman doa, ya. Paling bisa emasnya dijual sama suaminya, disodakohkan. Saya sodakohkan emas istri saya, ya, yang sudah meninggal, dan pahalanya itu dikirimkan untuk almarhumah istri saya. Itu bisa kayak gitu, ya, gitu lah.
Makanya ya buru-buru, daripada ntar ibu buru-buru keburu meninggal ya, udah masnya mending sodakohin duluan aja gitu ya. Nah itu ya, hubul